Ini tema kita hari ini, saudara. Temanya apa? Lemes, bangkit, bukan nama Yesus. Apa tema kita hari ini? Bangkit, serukan nama Yesus. Iya, gitu. Karena dia sudah bangkit buat kita semua. Amin. Ya, ayatnya di sini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari Paskah ini. Engkau sudah bangkit, Engkau hidup, Engkau menang dan membawa kami dalam kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami punya kesempatan merenungkan firman-Mu, dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Yuk kita baca ayat ini, Yohanes 11 ayat 25. 1, 2, 3, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang wanita saja. Yang pria, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percaya. Amin. Ya, kita saudara, bahwa orang percaya nggak ngalami kematian. Pak, begitu dia tutup mata di bumi, dia buka mata di sorga. Kalau engkau percaya. Masalahnya kalau engkau percaya, bukan karena janji Tuhan. Janji Tuhan sudah selesai, ya dan amin. Tinggal kita saudara, iman kita, percaya kita, tidak boleh suam-suam kuku. Harus betul-betul percaya. Amin. Iya, nggak boleh. Kemana ya kita nanti? Saudara, saya beberapa waktu lalu menemukan seseorang yang keluarganya ada meninggal. Lalu dia tanya, Pak, nanti di alam kubur anak saya jawab apa ya Pak? Emang di alam kubur ada pertanyaan? Nggak ada di Alkitab. Di kitab yang orang tidak mengalami siksa kubur, orang tidak mengalami kematian di dalam kubur. Itu jasadnya saja. Tapi rohnya ada bersama dengan Bapa. Makanya saudara, jangan takut mati. Takut juga sih ya. Halo, ini janji Tuhan. Akulah, Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, siapa-siapa? Kita percaya kan? Percaya, yang gak percaya pulang. Ya kan? Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan hidup. Walaupun sudah mati. Makanya saudara jangan pusing kalau ada keluarga saudara yang meninggal. Selama dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia ada jaminan. Kalau dia disuruh balik ke dunia juga gak mau. Banyak utang di dunia. Banyak masalah di dunia. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, di dalam sorga, di taman Firdaus, di rumah Bapa ada sukacita. Ya. Halo? Ya, mulai hari ini teguhkan iman percayamu. Bahwa siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti selamat. Ya, nah percaya artinya harus sungguh-sungguh percaya. Bukan cuma percaya saja, beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah penolong. Segalanya lah yang baik itu ada pada Tuhan Yesus. Yesus adalah penghiburan kita. Amin. Itulah satu-satunya penghiburan kita dan tidak ada duanya di dalam yang lain. Renungan firman Tuhan hari ini, saudara, maka kata Tuhan Yesus, yuk kita baca sama-sama. Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yang berkata siapa? Tuhan Yesus. Ya, yang berkata Tuhan Yesus melalui para malaikat. Pergi. Selalu kalau bersama dengan Tuhan Yesus
ada perkataan jangan takut. Apa? Jangan takut. Jangan takut. Menurut ada orang yang pernah hitung gitu, jangan takut itu di dalam Alkitab katanya ada 365 kali. Artinya tiap hari kita tidak boleh takut. Kalau takut itu berasal dari iblis. Karena Tuhan Yesus tidak membawa ketakutan. Dia membawa damai sejahtera buat kita semua. Untuk itu saudara jangan takut karena Tuhan Yesus sendiri yang telah mengatakan kepada kita. Nah kita mau merenungkan beberapa hal. Ada yang tahu jarak dari Yerusalem ke Galilea? Kan tadi dikatakan pergilah kamu ke Galilea. Nanti aku akan mendahului engkau di sana. Tahu jaraknya antara Yerusalem dan Galilea? 120 kilometer. Seperti dari sini ke Bandung, sesudah. Ya. Jadi para murid itu disuruh pergi ke sana. Ada yang jalan kaki, ada yang naik onta mungkin. Dan ternyata kalau jalan kaki itu dari sini ke Bandung 120 kilometer itu diperkirakan antara 3 sampai 4 hari. Kan nggak mungkin kita jalan terus kan. Ya, nanti lapar mampir. Nanti ngantuk tidur. Ya. Tetapi memang Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya ketika dia bangkit, kamu harus pergi ke Galilea. Jauh ya. Ada yang pernah jalan 120 kilo. Kalau naik mobil 3-4 jam ya, 3 jam. Tapi belum ada mobil pada waktu itu. Mereka mungkin mesti jalan kaki. Ya. Tetapi karena sukacita, karena penyertaan Bapa, penyertaan Roh Kudus, mereka itu tetap sukacita sampai ke tempat sana. Jaraknya berapa? Yang lainnya? Berapa jaraknya? Dengeran cuma 20 kilo. Berapa jaraknya? 120 Iya, kilometer. 120 kilometer. Jauh apa dekat? Oh, Siapa yang mau ke sana? Mau. Nggak tahu cara Tuhan ya. Oke, kita lihat lagi. Nih jaraknya antara, kenapa Galilea sih? Kenapa bukan Kapernaum? Kenapa bukan Nazaret? Kenapa bukan Samaria? Kota-kota yang lain. Kenapa Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi ke Galilea? Ya. Nanti ada urayanya, tapi sebelum itu Galilea itu tempat Tuhan Yesus pelayanan. Banyak pelayanannya di situ. Karena orang-orang di sana suka ketemu sama Tuhan Yesus. Beribu-ribu orang rindu sama Tuhan Yesus itu di Galilea. Murid-muridnya juga banyak dimuridkan, diberikan pelajaran di Galilea. Tapi kita mau lihat yang lainnya, saudara. Mengapa Galilea? Karena yaitu di Galilea Tuhan Yesus banyak sekali melakukan pengajaran, mujizat dan lain sebagainya. Kenapa bukan Kapernaum? Saudara pernah baca? Apakah engkau akan ditinggikan Kapernaum? Apakah engkau akan ditinggikan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Jadi dia merasa, orang-orang Kapernaum ini merasa, oh Tuhan ini berkenan sama dia, oh dia ini hebat gitu. Makanya mereka merasa bahwa dia akan ditinggikan tinggi sekali. Tapi ternyata Tuhan Yesus bilang beda. No, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Saudara, Kapernaum itu berbicara tentang kesombongan. Berapa banyak orang yang sombong? Di kota banyak loh orang sombong. Ya, nggak suka kalau ditanya. Terutama saudara di kota besar. Katanya di Singapura tuh orangnya malas ditanya sama orang. Kadang ditanya diem aja. Kenapa? Saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus, Tuhan akan mengubah kita dari yang tinggi hati menjadi rendah hati. Nah, supaya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus,
Biar kita menjadi seperti orang-orang di Galilea yang mau dengar akan firman Tuhan Yesus, yang mau melakukan firman Tuhan Yesus, yang rindu ingin ketemu sama Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa bukan Nazaret? Kan masa kecil Tuhan Yesus di mana? Di Nazaret. Disebut orang Nazaret. Keluarganya tinggal di Nazaret. Dan ternyata dia jarang pulang. Karena dia lebih suka di Galilea. Di Nazaret itu, ya, orang-orang memandang Tuhan Yesus bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai juru selamat, tetapi sebagai keluarganya Yusuf, Maria. Keluarga yang miskin, tukang kayu. Makanya Tuhan Yesus tidak diterima di sana. Saudara, kalau kita menganggap Tuhan Yesus cuma sebagai manusia saja, sebagai keluarga kita saja, sebagai pengajar, sebagai rabi saja, gak cukup, saudara. Karena dia segalanya. Dia punya segalanya. Sama Salomo, mana yang lebih berhikmat? Tuhan Yesus ada apa Salomo? Tuhan Yesus. Di sini ada yang lebih berhikmat daripada Salomo, kata Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mana lebih besar Tuhan Yesus atau Yunus? Tuhan Yesus. Yunus memberitakan keselamatan di Niniwe dan banyak orang bertobat di sana. Tetapi Tuhan Yesus menobatkan orang seluruh dunia sampai hari ini. Jadi Tuhan Yesus lebih besar daripada Yunus. Amin. Yunus mah gak ada apa-apanya. Nah, Tuhan Yesus lebih besar daripada Abraham. Tuhan Yesus lebih besar daripada Musa. Walaupun Musa itu dihormati sama orang Israel. Tetapi Yesus Tuhan kita lebih daripada Musa. Musa gak ada apa-apanya. Musa berulang kali dia menolak untuk diutus sama Tuhan. Musa tidak melakukan segala firman. Tetapi Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Dia bukan saja melakukan firman, dia adalah firman yang hidup. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapa dia? Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Kenapa tidak di Samaria? Saudara tahu perjumpaan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria tuh di sumur. Ya, di suatu sumur. Masa engkau orang Yahudi minta minum sama aku seorang Samaria? Orang Samaria itu bermusuhan dengan orang Israel, dengan orang Yahudi. Saudara, ini gambaran bagi orang-orang yang suka sekali bermusuhan sama orang lain. Dikit-dikit tersinggung. Kalau udah tersinggung, mukanya kayak pepaya. Ya. Kalau udah mukanya kayak pepaya, udahlah, dia gak mau didamaikan. Berapa istri-istri gak mau berdamai sama suami? Karena pahit sekali. Makanya istrinya suka bikin pare. Ya. Kalau gak pare, daun pepaya. Karena ada kepahitan terus. Ini gambaran orang Samaria yang gak mau mengampuni orang Israel. Jadi saudara dan saya jangan jadi orang Samaria. Jadilah orang Galilea. Mengapa hari ini kita Paskah di rumah perubahan? Saya dapat dari Tuhan loh. Kata perubahan itu harus melekat sama kita semua. Amin. Segala sesuatu berubah saudara. Ya, saudara dulu kecil, sekarang sudah besar, sudah lansia. Dulu saudara bekerja, sekarang udah pensiun. Ya, semua berubah di dalam dunia. Yang gak berubah apa?
Selain Tuhan Yesus, yang gak berubah apa? Perubahan. Perubahan itu gak berubah. Tiap kali engkau harus berubah, harus berubah, harus berubah, harus berubah. Jangan berkata aku sudah baik nih. No, kita mesti besok lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Amin. Hari besok harus lebih baik dari hari ini. Itu artinya kita berubah. Orang percaya harus mau diubah. Dan Roh Kudus yang akan mengubah kita untuk lebih baik. Sehingga menjadi seperti Tuhan Yesus. Pesan Paskah bagi kita, jangan hidup di masa lalu. Banyak orang senang deh kalau mikirkan masa lalu. Ya. Makanya ada lagu-lagu masa lalu. Ya. Di mana ada kesusahan. Saudara, masa lalu kita semua jelek. Ada yang masa lalunya bagus. Pak Hadi sering cerita tuh masa lalunya susah. Ya Pak ya. Ya. Jadi masa lalu kita, saudara, jangan menjadi patron hidup kita. Jangan menjadi penghiburan hidup kita. Karena masa lalu kita tuh susah semua. Bahkan hubungan kita sama Tuhan Yesus, masa lalu kita kurang baik. Jangan hidup di masa lalu. Masa lalu itu kapan? Sejak kita lahir sampai hari kemarin. Kemarin masa lalu loh. Makanya saudara, mari kita hidup hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Ya, kita mesti bersuka. Karena hari ini harinya Tuhan. Hari yang Tuhan Yesus jadikan. Kalau saudara masih hidup hari ini harinya engkau dari Tuhan Yesus. Amin. Ada orang gak sampai hari ini. Tapi saudara dan saya sampai hari ini. Itu sebabnya kita hidup hari ini. Kesusahan sehari cukuplah buat sehari. Jadi kesusahanmu bukan kesusahan masa lalu. Kesusahan hari ini aja. Bagaimana supaya kesusahan kita hari ini bisa terobati, bisa ada jalan keluarnya? Datang sama Tuhan Yesus. Udah bener hari ini saudara ke gereja. Ya. Nah, untuk apa saudara hari ini? Untuk merajut hari esok. Untuk mempersiapkan hari esok. Sebab hari esok kita sudah ditentukan Tuhan Yesus adalah hari depan yang penuh pengharapan. Makanya Pak Hadi tinggal di harapan. Ya, harapan indah. Berarti masih sekedar harapan, belum indah saudara. Ya, jadi kita semua punya harapan. Kita berharap anak-anak kita diberkati, bisa selesai sampai kuliah, S1, S2, S3, dapat pekerjaan. Apapun caranya. Mari datang sama Tuhan Yesus, serahkan dia sama Tuhan Yesus. Dia sanggup. Saudara percaya enggak? Ada orang bersaksi sama saya. Pak, saya kuliah dari S1 sampai S3. Dengan biaya Rp40.000. Kenapa? Karena tiap hari dia bawa Alkitab di sakunya, dia baca di mana-mana. Kata firman Tuhan, kalau kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya, berhasil atau gagal? Berhasil. Dia orang gak punya. Siapa di sini yang kuliah dengan biaya cuma 40.000? Ini betul terjadi. Kenapa? Begitu dia kuliah, dia diberikan kepintaran yang luar biasa. Akhirnya diangkat sama dosennya menjadi asistennya. Asisten dosen dapat gaji nggak ya Pak? Dapat honor ya? Honornya itu buat dia kuliah sampai S1, S2. Bukan itu saja, ketika dia baca Alkitab tiap hari, siang dan malam, Alkitab dibawa di mana-mana. Kalau dia ketemu sama teman-teman yang suka berjudi, dia ikut ke sana. Tapi di sana dia nggak main judi, dia baca Alkitab. Teman-teman bilang, ngajar bawa aja kamu nih, baca Alkitab melulu. Tapi itu kesukaan dia. Sekarang bukan S3 saja, dia punya pabrik. Bukan bekerja di pabrik, dia punya pabrik. Jadi saudara, firman Tuhan Yesus, ya amin.
Kalau engkau beriman sungguh-sungguh, tidak mungkin engkau kelaparan. Tidak mungkin anak cucumu meminta-minta. Janji Tuhan, anak cucu kita diberkati di mana-mana. Kuncinya sama saudara dan saya hari ini. Apakah hari ini kita mau berserah, beriman kepada Tuhan Yesus? Atau beriman sama pikiran kita? Mana mungkin. Saya kan cuma kuli. Paling-paling anak saya jadi pedagang kecil. Itu pikiran kita. Tapi pikiran Tuhan gak begitu. Kalau engkau baik-baik mendengarkan Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan, bla 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 bla. Janji Tuhan. Makanya saudara, hari ini kita persiapkan untuk hari depan kita. Hari depan kita bukan saja di dunia, saudara, tapi hari depan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, menikmati kasih-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Pertanyaannya, saudara hari ini sudah nikmati firman belum? Mungkin saudara baca Alkitab, tapi belum tentu menikmati firman. Ayo. Ya. Mungkin kita membaca Alkitab cuma buat laporan. Ada yang pagi-pagi buta, sebelum pada bangun udah laporan. Gak masalah. Tapi bukan karena itu. Kita bisa gak menikmati firman-Nya, menikmati berkat-Nya, menikmati kasih-Nya. Sebab di dalam firman itu ada berkat. Di dalam firman itu ada kesembuhan. Di dalam firman itu ada kasih. Semua yang kita butuhkan ada di dalam firman. Makanya saudara tidak pernah boleh bosan baca Alkitab. Amin. Ada salah satu murid sudah lebih dari 30 kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Akhirnya dia datang sama saya, Pak Pendeta, mulai hari ini saya udah gak baca firman. Loh kenapa? Kan udah 30 kali loh dari depan ke belakang. Loh saudara, baca firman itu lebih daripada makan nasi. Saudara, kapan saudara sejak makan nasi? Kalau saya 3 hari setelah lahir sudah makan nasi. Yang diulek-ulek itu tambah pisang. Kalau zaman sekarang gak boleh, sebelum 6 bulan ya. Tapi zaman saya 3 hari sudah kasih makan. Jadi sejak 3 hari setelah lahir sampai hari ini saya makan nasi. Kecuali Messi. Messi gak makan nasi, cuma makan lontong. Bubur. Tapi beda, gak ada kata nasi, itu lontong bukan nasi. Ya Messi ya. Ya, apa saudara, gak apa-apa. Ya. Tapi kita sampai hari ini makan nasi, bosen enggak? Kalau udah enggak pengen hidup ya, kita makan nasi sampai hari ini. Enggak bosen. Firman itu lebih daripada nasi. Firman itu punya kuasa. Dia bisa melakukan apa yang kita doakan, apa yang kita butuhkan. Karena firman itu adalah Tuhan Yesus. Nah sekarang tingkat yang kedua setelah saudara baca Alkitab, setelah laporan, tingkat keduanya adalah saudara harus belajar menikmati firman Tuhan Yesus. Mungkin Pak Hadi bisa bantu saya. Cara nikmati firman gimana ya? Firman kalau nggak dialami, ya, engkau dikasih mobil Alphard. Seneng dong. Pak Gembala diajak nggak? Ajak. Mas saudara bisa nyetir. Nanti setelah diberi baru bisa bersyukur. Ya. Kalau Popo dikasih mobil Alphard, ngajak saya nggak mau. Orang dia nggak bisa nyetir. Bahaya. Jadi saudara, Tuhan memberikan mobil Alphard pada saudara. Tapi saudara tidak pernah menggunakannya. Sama juga nggak punya Alphard.
Jadi firman itu dahsyat, biar kita nikmati. Amin. Waktu kita ketemu masalah, pakai firman Tuhan Yesus. Kalau kita ketemu sama anak-anak kita yang mau sekolah, firman Tuhan Yesus akan berbicara. Nah, untuk itu nanti setelah kita nikmat firman, ada rasa syukur kita pada Tuhan Yesus. Ya, jadi dampaknya setelah saudara menikmati kasih Tuhan Yesus, maka engkau berbunga-bunga, engkau pengen mengucap syukur. Tapi jangan seperti 9 orang kusta yang sudah disembuhkan. Enggak kembali lagi. Orang disembuhkan oleh Tuhan Yesus enggak kembali lagi. Kita tidak seperti itu. Nah untuk itu mari kita mempersiapkan kehidupan hari esok dan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus Raja Semesta. Ya, terus siap untuk ikut Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh. Siap untuk ibadah nggak bolong-bolong. Amin. Ya, apapun yang terjadi. Kalau seorang nggak bisa mandi nggak apa-apa ke gereja. Amin. Kalau saudara sakit gigi nggak apa-apa, sakit gigi ke gereja. Sembuh. Kita berdoa buat Ibu Putri yang hari ini jatuh katanya. Kita berdoa nggak akan terjadi apa-apa. Dia sehat-sehat saja. Amin. Karena memang dia harus bangkit dan harus menang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari Paskah ini kami mau bangkit dan menjadi terang. Kami mau bangkit menyerukan nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebab nama Tuhan Yesus mulia. Haleluya. Seruan kita saudara, Yesus engkaulah Tuhan. Yesus engkaulah juru selamat dunia. Yesus engkaulah penyembuh. Tuhan Yesus engkaulah pemberi berkat. Kalau jangan seperti orang-orang di Kapernaum, jangan seperti orang-orang di Samaria, jangan seperti orang-orang di Kapernaum yang berteriak cuma Yesus anak Daud kasihanilah aku. Saudara dan saya sudah mendapat belas kasihan Tuhan Yesus. Amin. Maka sorak kita adalah Yesus engkaulah Tuhan. Yesus engkaulah juru selamat. Yesus engkaulah Raja. Yesus engkaulah pemberi berkat bagi kami semua. Itulah ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biar menjadi pelita bagi kaki kami. Menjadi terang bagi jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta. Amin.